Praktik dengan menggunakan dua laptop PC dengan satu kabel LAN UTP menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita siapkan sepasang PC yang telah kita hubungkan dengan kabel UTP crossover. Selanjutnya kita beri nama kedua PC tersebut serta menyertakan alamat IP. Setting salah satu PC dengan mengkonfig IP dengan berdasarkan nomor preferensi pemilik PC. Buka command prompt dan lakukan tes ping kepada PC 1. Ketik ping 192.168 PC 1. Di PC 2 192.168.123. Pastikan hasilnya reply successful. Ketik ping 192.168.1.23 untuk PC 2, di PC 1 192.168.1.8. Kebalikannya, pastikan hasil reply-nya successful. Selanjutnya kita lakukan adalah melakukan simple PDU. Pastikan hasil pesannya hijau dan centang 2 kali. Selanjutnya langsung praktek secara langsung laptop atau PC. Sebelum melakukan praktek langsung, siapkan alat dan bahan berikut. 1 yaitu kabel RJ45 crossover sebanyak minimal 2 buah, PC atau laptop minimal 2 buah, sebuah switch, dan convert USB ke LAN. Pertama, masuk ke pengaturan Windows untuk menyeting alamat IP. Kedua, untuk memastikan kedua komputer atau PC sudah dapat berkomunikasi, kita lakukan tes ping antara keduanya, serta pastikan antara kedua perangkat tersebut dapat mereply. Buat simulasinya pada aplikasi Packet Tracer. Sesuaikan dengan nama siswa dan IP address siswa di kelompok, seperti video berikut. Siapkan sebuah switch serta beberapa komputer PC, kemudian beri nama siswa serta IP address-nya. Hubungkan ke semua komputer ke switch menggunakan kabel crossover.
Saatnya kita lakukan tes IP config dan ping. Beberapa saja takut videonya kepanjangan. Praktik sharing folder menggunakan switch. Pertama, siapkan switch yang akan menjadi media sharing dengan lebih dari 2 komputer atau PC. Kedua, hubungkan switch dengan komputer yang akan dijadikan media sharing menggunakan kabel UTP. Langsung kita praktik di komputer. Ketiga, siapkan folder yang akan dijadikan lokasi penempatan share folder. Lokasi folder terletak di salah satu antara keempat komputer. Ubah izinkan pemilikan menjadi everyone. Ini barang. Keempat, di komputer yang berbeda, coba mengakses sharing folder di komputer kedua menggunakan alamat IP yang diketik di file Explorer. Setelah berhasil menghubungkan, kami mencoba mengcopy file dari PC 1 ke PC 2 dan melihat apa yang akan terjadi. Kita coba untuk mengcopy file dari laptop pertama ke sharing folder di laptop kedua. Dan ternyata file tersebut ada di folder komputer 2, maka dapat disimpulkan praktik sharing file folder ini berhasil. Kesimpulan. Dengan sharing kita dapat melakukan transfer data dan memakai device secara bersama-sama. Ini berguna untuk menghemat waktu. Kita tidak perlu repot-repot apabila ingin mengirim data ke seseorang dimanapun berada. Begitupun dengan sharing device, kita hanya perlu memiliki one device dalam sebuah jaringan. Tentu hal ini akan menghemat pengeluaran dan cenderung praktis. Penggunaan switch yaitu untuk menghubungkan lebih dari 2 komputer PC dalam satu jaringan lokal. Evaluasi. Kabel UTP tipe. Apa yang seharusnya digunakan dalam praktikum ini? Saat praktek komputer dengan komputer menggunakan kabel UTP crossover. Saat praktek komputer dengan switch menggunakan kabel UTP straight. Mengapa dengan menggunakan kabel UTP tipe crossover masih tetap bisa digunakan untuk komunikasi koneksi dengan perangkat jaringan yang berbeda?
Karena komputer akan mendeteksi bahwa kabel yang digunakan adalah kabel crossover, dan komputer akan mengubah catatan misi datanya agar sesuai dengan kabel crossover. Jelaskan fungsi perintah ipconfig dan ping dalam praktikum. ipconfig adalah salah satu perintah pada sistem operasi Windows yang berfungsi untuk menampilkan konfigurasi IP komputer buat laptop YG digunakan. Ping adalah singkatan dari Packet Internet Gopher, yaitu perintah untuk melakukan pengecekan respons server dan klien dalam sebuah jaringan internet. Fungsi ping di praktek ini untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan dari koneksi Anda ke server tujuan, hingga akhirnya kembali ke device yang Anda gunakan. Jelaskan perbedaan hasil ping IP, reply, request timeout, dan destination host unreachable. Reply, fungsi ping, serta kaitannya dengan kecepatan akses internet. Setelah mengetahui itu semua, ada hal lain yang tidak kalah penting, yaitu membaca output yang dihasilkan dari perintah ping. Dalam proses troubleshooting, output dari hasil ping sangat penting untuk diketahui. Karena dengan membaca hasil ping, maka kita bisa menyimpulkan langkah apa yang selanjutnya harus dilakukan untuk memperbaiki masalah yang sedang terjadi di dalam jaringan kita. B. Request timeout. Pesan ini identik sekali dengan koneksi down. Seakan-akan ketika hasil ping menunjukkan request timeout, maka secara otomatis koneksi internet pun tidak tersambung. Padahal kenyataannya sama sekali tidak seperti itu. Penyebab terjadinya request timeout disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1. Pesan yang dikirimkan, ping. Tidak sampai ke host tujuan bisa jadi disebabkan karena host tujuan melakukan drop terhadap paket ICMP, ping dan traceroute yang masuk. 2. Kehabisan bandwidth. Kejadian ini bisa terjadi manakala lalu lintas di dalam jaringan sedang sangat sibuk, baik di sisi pengirim maupun di sisi penerima, yang mengakibatkan paket ICMP yang dikirimkan oleh si pengirim tidak berhasil terkirim. 3. Pesan yang dikirimkan berhasil sampai ke host tujuan, namun host tujuan tidak memberikan pesan balasan, dan lain-lain. C. Destination host unreachable. Pesan ini mengindikasikan bahwa host yang dituju tidak dapat dicapai. Ini biasanya terjadi karena tidak adanya jalur, routing, antara pengirim dan penerima pesan, host yang dituju, ataupun bisa terjadi karena faktor lain, misalnya saja kerusakan NIC, konektor, kabel LAN, access point, dan lain sebagainya. Bagaimana troubleshoot-nya jika saat melakukan cek koneksi antar komputer dengan menggunakan perintah ping di CMD hasilnya destination host unreachable? Jika Anda mendapatkan pesan kesalahan destination host unreachable saat melakukan ping ke komputer lain, itu berarti komputer tujuan tidak dapat dijangkau oleh komputer Anda. Ada beberapa kemungkinan penyebabnya, seperti komputer tujuan sedang mati atau tidak, terhubung ke jaringan, firewall di komputer tujuan, atau komputer Anda memblokir permintaan ping, kabel jaringan, atau perangkat jaringan. Lainnya tidak terpasang dengan benar. Gateway default di komputer Anda tidak dikonfigurasi dengan benar, komputer tujuan menggunakan alamat IP yang salah atau bermasalah. Untuk mengatasi masalah ini, Anda dapat mencoba beberapa langkah berikut. Pastikan komputer tujuan menyala dan terhubung ke jaringan yang sama dengan komputer Anda. Matikan firewall di komputer tujuan atau komputer Anda sementara, atau tambahkan aturan untuk mengizinkan ping, periksa kabel jaringan dan perangkat jaringan lainnya, seperti router, switch, atau modem, dan pastikan mereka berfungsi dengan baik. Ubah gateway default di komputer Anda sesuai dengan pengaturan jaringan Anda, atau gunakan perintah ipconfig renew untuk memperbarui alamat IP Anda. Lakukan ping ke alamat IP yang valid dan terpercaya, seperti 8.8, 8.8, atau 1.1.1.1 untuk memeriksa koneksi internet Anda. Lakukan tes loopback dengan mengetikkan perintah ping 292.2.1 atau ping localhost untuk memeriksa apakah adapter jaringan Anda berfungsi dengan baik. Lakukan traceroute ke alamat IP tujuan dengan mengetikkan perintah traceroute untuk melacak jalur paket dan menemukan titik gagalnya. Tak terasa kita sampai di penghujung video ini. Jika ada salah kata yang kami tuliskan atau kami jelaskan kurang berkenan di sepanjang video laporan, kami ucapkan mohon maaf. Hamia Afo. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa bagikan linknya ke teman-temanmu yang ada di sosial media juga ya.